Bukan cuma Sambo diberhentikan tidak dengan hormat, Ferdy Sambo juga dijatuhi hukuman ini di Makobrimob. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Yunto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Sehingga rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf pada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Jadi di tubuh kepolisian kalau masih ada seperti ini, maka hancurlah negeri. Kita tinggal menunggu waktu. Sambo ini adalah seorang bajingan. Sambo ini bukan seorang bajingan. Hanya dia mendompet dengan pangkatnya irjen, tapi saya tidak melihat dia seorang irjen. Dia yang paling pantas, dia adalah seorang bajingan yang bengis, keji, biadab, itu ada di dirinya Sambo. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dalam terbuka, dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih yang mulia. Sidang Komisi Kode Etik Irjen Pol Ferdy Sambo berlangsung sekitar 18 jam lamanya. Dimulai dari Kamis 25 Agustus pukul 09.25 dan berakhir dengan pembacaan putusan pada Jumat dini hari pukul 02.00 WIB. Sidang KEP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Ferdy Sambo karena terbukti melanggar kode etik kepolisian. Selain PTDH, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan khusus atau PATSUS selama 21 hari di Makobrimob. Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela. Hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik. Setelah putusan dibacakan, Ketua Komisi menanyakan kepada Ferdy Sambo apakah menerima keputusan tersebut. Di hadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan. Ferdy juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya. Dalam kesempatan itu, Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya. Sidang etik Polri dipimpin oleh Kabintel Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, dihadiri oleh Ferdy Sambo dan 15 orang saksi. Ke-15 saksi yang dimaksud Brigjen Pol Hendra Kurniawan, mantan Karo Paminal Brigjen Pol Benny Ali, ex Karo Provos, Kombes Pol Budi Hardi, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Agus Nurpatria, ex Kaden Abiro Paminal dan Kombes Susanto, ex Kabagakum Provos Div Propam. 5 saksi lainnya yakni AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKBP Rifaizal Samuel. 2 saksi dari Patsus yakni Hari Nugroho dan Murbani Budi Pitono. 3 saksi lainnya adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J menangis saat melihat Ferdy Sambo masih berseragam dinas lengkap dengan sidang kode etik yang digelar Polri. Jenderal Bintang 2 ini sampai turun tangan. Foto tersangka pembunuhan Brigadir J sampai ramai dibahas di jagat maya. Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi. Dalam sidang itu ada 15 orang saksi yang diperiksa secara maraton.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyebutkan saksi yang dihadirkan dari berasal beberapa instansi, dari Brimob, Propam hingga kalangan eksternal. Keluarga Brigadir J menangis melihat Ferdy Sambo masih mengenakan seragam dinas lengkap. Jenderal Bintang 2 ini sampai turun tangan, foto tersangka pembunuhan ramai bahas di jagat maya. Hasil sidang kode etik Polri terhadap Ferdy Sambo telah selesai dilakukan. Putusan dari sidang kode etik itu adalah memecat mantan Kadif Propam sebagai anggota Polri. Hasil putusan itu disampaikan Komjen Ahmad Doviri yang menjadi pimpinan sidang kode etik di Mabes Polri. Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Ferdy Sambo langsung menanyakan banding atas putusan sidang etik yang memecatnya dari Polri. Menurut Polri, Ferdy Sambo punya waktu 3 hari untuk mengajukan banding secara tertulis. Ferdy Sambo mengaku menyesal dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Sekalipun begitu, Ferdy Sambo masih melakukan perlawanan terhadap hasil sidang kode etik yang memberhentikannya secara tidak hormat. Ferdy Sambo akan mengajukan banding. Ferdy Sambo sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dia dijerat sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal, Putri Candrawati, dan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan keempat tersangka lainnya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan junto pasal 55, junto 56 KUHP. Mereka terancam hukuman mati. Keluarga Brigadir J menangis saat melihat Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik dengan mengenakan seragam dinas lengkap. Jenderal Bintang 2 sampai turun tangan. Roslin Emika, bibi Brigadir Yosua, menangis saat mengikuti sidang kode etik yang dihadiri Ferdy Sambo secara langsung. Penampakan Ferdy Sambo yang masih berseragam dinas lengkap seperti melukai hati keluarga Brigadir J. Ferdy Sambo masih mengenakan seragam dinas setelah Komite Kode Etik Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dirinya. Jenderal Bintang 2 Polri sampai turun tangan memberi penjelasan soal hal itu. Hal itu disampaikan Dedi saat ditanya mengapa seragam Ferdy Sambo tak langsung dilepas setelah dijatuhi hukuman pidana. 3 saksi lainnya adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J menangis dalam saat melihat Ferdy Sambo masih berseragam dinas lengkap dengan sidang kode etik yang digelar Polri. Jenderal Bintang 2 ini sampai turun tangan. Foto tersangka pembunuhan Brigadir J sampai ramai dibahas di jagat maya. Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi. Dalam sidang itu ada 15 orang saksi yang diperiksa secara maraton. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyebutkan saksi yang dihadirkan dari berasal beberapa instansi, dari Brimob, Propam hingga kalangan eksternal. Keluarga Brigadir J menangis melihat Ferdy Sambo masih mengenakan seragam dinas lengkap. Jenderal Bintang 2 ini sampai turun tangan, foto tersangka pembunuhan ramai bahas di jagat maya. Hasil sidang kode etik Polri terhadap Ferdy Sambo telah selesai dilakukan. Putusan dari sidang kode etik itu adalah memecat mantan Kadif Propam sebagai anggota Polri. Hasil putusan itu disampaikan Komjen Ahmad Doviri yang menjadi pimpinan sidang kode etik di Mabes Polri. Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Ferdy Sambo langsung menanyakan banding atas putusan sidang etik yang memecatnya dari Polri. Menurut Polri, Ferdy Sambo punya waktu 3 hari untuk mengajukan banding secara tertulis. Ferdy Sambo mengaku menyesal dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Sekalipun begitu, Ferdy Sambo masih melakukan perlawanan terhadap hasil sidang kode etik yang memberhentikannya secara tidak hormat. Ferdy Sambo akan mengajukan banding. Ferdy Sambo sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dia dijerat sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal, Putri Candrawati, dan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan keempat tersangka lainnya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan junto pasal 55, junto 56 KUHP. Mereka terancam hukuman mati. Keluarga Brigadir J menangis saat melihat Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik dengan mengenakan seragam dinas lengkap. Jenderal Bintang 2 sampai turun tangan. Roslin Emika, bibi Brigadir Yosua, menangis saat mengikuti sidang kode etik yang dihadiri Ferdy Sambo secara langsung. Penampakan Ferdy Sambo yang masih berseragam dinas lengkap seperti melukai hati keluarga Brigadir J. Ferdy Sambo masih mengenakan seragam dinas setelah Komite Kode Etik Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dirinya. Jenderal Bintang 2 Polri sampai turun tangan memberi penjelasan soal hal itu.
Hal itu disampaikan Dedi saat ditanya mengapa seragam Ferdy Sambo tak langsung dilepas setelah dijatuhi hukuman PTDH.